SMP 4 Putri Padam Ali. Seniman Faiza. Terjadi di sebuah negeri yang bernama Negeri Luwu yang terletak di Pulau Sulawesi. Negeri Luwu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Labu Satana Datu Mauke, sering dipanggil Raja atau Datuk Luwu. Ini ceritanya. Alkisah pada zaman dahulu kala di sebuah daerah di provinsi Sulawesi Selatan berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Luwu. Kerajaan ini dipimpin seorang raja yang dikenal dengan nama Datuk Luwu. Ia adalah seorang raja yang adil, arif dan bijaksana, sehingga rakyatnya hidup makmur dan sentosa. Datuk Luwu mempunyai seorang putri yang cantik jelita dan berperangai baik. Namanya Putri Tadampali. Pada suatu hari, Raja Bone ingin menikahkan putranya dengan Putri Tadampali. Ia pun mengutus beberapa pengawal untuk ke kerajaan Luwu untuk melamar sang putri. Sesampainya di istana Luwu, utusan tersebut disambut dengan ramah oleh Raja Datuk Luwu. Mendengar lamaran yang disampaikan utusan tersebut, Datuk Luwu terdiam sejenak. Ia bingung untuk mengambil keputusan, menerima atau menolaknya. Sebab dalam adat kerajaan Luwu, seorang gadis Luwu tidak dibenarkan menikah dengan pemuda dari negeri lain. Akan tetapi, jika lamaran itu ditolak, ia khawatir akan terjadi perang yang sangat dahsyat antara dua kerajaan sehingga membawa rakyat menderita. Wahai utusan, perlu kalian ketahui bahwa di kerajaan Luwu ini berlaku sebuah hukum adat, yaitu seorang putri Luwu tidak boleh menikah dengan pemuda dari negeri lain. Untuk itu, tolong sampaikan kepada raja kalian supaya aku diberi waktu beberapa hari untuk memikirkan lamaran ini. Utusan Raja Bone memahami dan mengerti keputusan Raja Datuk Luwu. Mereka pun kembali ke kerajaan Bone untuk menyampaikan berita tersebut kepada Raja Bone. Keesokan harinya, tiba-tiba negeri Luwu geger.
Padampali terserang penyakit kusta. Sekucur tubuhnya mengeluarkan cairan kental yang berbau anyir dan sangat menjijikkan. Para tamu istana mengatakan bahwa Putri Padampali terserang penyakit menular yang sangat berbahaya. Berita tentang musibah yang menimpa sang putri sudah tersebar ke seluruh negeri. Rakyat negeri Luwu sangat bersedih atas penyakit yang diderita oleh sang putri yang mereka cintai itu. Setelah berpikir dan menimbang-nimbang, Raja Datu Luwu memutuskan untuk mengasingkan putri ke suatu tempat yang jauh. Ia khawatir penyakit putrinya akan menular ke seluruh rakyatnya. Berangkatlah mereka ke suatu daerah yang jauh dari kerajaan Luwu. Berbulan-bulan mereka berlayar tanpa arah dan tujuan. Lihat Tuan Putri, akhirnya kita pun menemukan pulau. Para pengawal pun semakin cepat mengayuh perahunya mendekati pulau itu. Tak berapa lama sampailah mereka di pulau itu. Seorang pengawal yang lebih dahulu menginjakkan kakinya di pulau itu menemukan buah wajau. Pengawal itu kemudian memetik beberapa biji buah wajau untuk sang putri. Hai para pengawal, pulau ini kunamakan Pulau Wajo. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Tak terasa 1 tahun sudah mereka berada di tempat itu.
duduk di tepi danau yang terletak di tengah pulau itu. Tiba-tiba seekor kerbau putih menghampiri dan menjilati kulit sang putri dengan lembut. Semula sang putri hendak mengusirnya, tetapi hewan itu tampak jinak dan terus menjilatinya. Akhirnya ia diamkan saja. Sungguh ajaib, setelah berkali-kali dijilat oleh kerbau itu, kulit sang putri yang mengeluarkan cairan tiba-tiba hilang tanpa bekas. Kulit sang putri kembali halus, mulus, dan bersih seperti sedia kala. Sang putri terharu dan bersyukur kepada Tuhan karena penyakitnya telah sembuh. Mulai saat ini, aku minta kalian untuk tidak menyembelih atau memakan kerbau putih yang ada di pulau ini, karena hewan itu telah menyembuhkan penyakitku. Permintaan sang putri itu langsung dipenuhi oleh seluruh pengawalnya. Hingga kini, kerbau putih yang ada di Pulau Wajo dibiarkan hidup bebas dan beranak pinak. Kemudian, oleh masyarakat setempat, kerbau putih tersebut disebut sebagai Sakoli. Pada suatu hari, Pulau Wajo kedatangan serombongan pemburu. Mereka adalah putra mahkota kerajaan Bone yang didampingi oleh Andre Guru Pakan Ranyu, panglima kerajaan Bone dan beberapa pengawalnya. Saking asiknya berburu, putra mahkota Raja Bone tidak sadar kalau ia sudah terpisah dari rombongannya dan tersesat masuk ke hutan. Malam semakin larut. Putra mahkota tidak dapat memejamkan mata. Suara-suara binatang malam membuatnya terus berjaga dan gelisah. Di tengah gelapnya malam, tiba-tiba ia melihat seberkas cahaya dari kejauhan. Semakin lama, pancaran cahaya itu semakin terang. Ia sangat penasaran ingin mengetahuinya. Ia kemudian memberanikan diri untuk mencari sumber cahaya itu. Dengan tertatih-tatih, putra mahkota berusaha berjalan mengikuti kaki melangkah, menelusuri gelapnya malam. Akhirnya, sampailah ia di sebuah perkampungan yang ramai dengan rumah-rumah penduduk. Setelah ia memasuki perkampungan itu, sumber cahaya itu semakin jelas terdapat di sebuah rumah yang nampak kosong. Dengan melangkah pelan-pelan, putra mahkota mendekati dan memasuki rumah itu. Alangkah ia ketika melihat seorang gadis yang cantik sekali berbidadari sedang menjerat air dalam itu. Gadis cantik itu tidak lain adalah Putri Tadampari. Pangeran dan sang putri segera jatuh cinta. Tidak bisa berlama-lama di Pulau Wajo karena ia harus kembali ke negerinya. Raja Datuk Luwu dan Permaisuri sangat gembira mendengar berita baik tersebut. Mereka segera berangkat untuk menghadiri pesta pernikahan putrinya. Pesta pernikahan mereka berlangsung sangat meriah. Seluruh keluarga dari dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan itu sangat gembira dengan pernikahan tersebut. Putri Tadampari dan putra mahkota hidup bahagia.
Beberapa tahun kemudian, putra mahkota naik tahta. Ia menjadi raja yang arif dan bijaksana. Persembahan dari Salapa Art Company dan Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Iya, terima kasih banyak. Kostum by Pementasan yang Salapa luar Art biasa Company. dan ini mungkin yang akan mengakhiri